Ketika Bang Masinton sudah bilang bahwa marwah presiden, marwah negara itu sudah berada dalam level terbawah, menyusul serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, terutama setelah adanya putusan MK. Bagaimana tanggapan Anda? Ya begini ya, saya pikir di sini memang ada semacam kekhawatiran tentang tingginya approval rate Pak Jokowi, yang kemudian Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan PDIP katakan ya, seperti dikatakan oleh para pengamat dan lain-lain, itu pecah kongsi. Sehingga tingginya approval rate Pak Jokowi yang tadinya ya diduga kalau tidak pecah kongsi akan terkonversi menjadi elektabilitas Pak Ganjar. Nah ini kemudian berbalik, justru lebih terkonversi menjadi elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Itu kalau misalnya kita berbicara soal yang tadi katakan oleh Bang Masinton, bagi-bagi bansos dan lain-lain. Tapi satu hal yang harus diingat ya, bansos dari pendanaannya sejak awal itu setidaknya melibatkan 8 kementerian menyusun anggarannya, yang dimana kemudian kebutuhan dari bansos ini dianalisis dan kemudian di-approve oleh Bappenas, yang kemudian angkanya itu di-approve oleh DPR ya. Jadi kebutuhannya itu memang ada dan itu sudah melibatkan semua pihak, hampir di semua eksekutif dan juga di legislatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya, waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran, beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan gitu. Nah, hal yang lain adalah saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe ya. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres ya. Bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye, tapi ada rambu-rambunya ya. Nah, saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya. Itu protes soal cawe-cawe ini ya. Kemudian cawe-cawe ini dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Saat itu belum pecah kongsi ya. Nah, ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan gitu. Jadi semua hal yang dipermasalahkan Bang Masinton tadi sebetulnya bermuara karena pecah kongsinya PDI Perjuangan dengan Jokowi begitu. Awalnya sih seperti itu. Gimana tuh Bang Masinton? Iya, itulah beratnya memang yang selalu saya berempati itu kekonsistenan teman-teman ini pada ketidakkonsistenan itu gitu loh. Karena memang berat, membela yang salah itu berat. Nah jadi ya kita harus melihat konteksnya. Ketika Pak Jokowi pada saat itu nggak ada kampanye, nggak ada politik itu, nggak ada nuansa politis. Ya gitu loh. Hari ini ya, ketika putusan MK tadi, semua langkahnya itu adalah langkah presiden, langkah-langkah politik yang seharusnya presiden sebagai kepala negara, beda halnya ya, presiden dalam posisi masih incumbent, dia masih menjabat, kemudian mencalonkan, itu no problem. Nah, gitu loh, itu pun tetap harus diawasi agar tidak ada terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sana. Dalam konteks hari ini, presiden itu harus dia bicara tentang berdiri di atas seluruh kepentingan tadi. Apakah boleh presiden berkampanye? Ya silakan, aturannya ada kok, gitu loh. Tapi kampanye beneran maksudnya, jangan terselubung. Ya cuti, ngajukan cuti, cutinya kemana? Ke Setnek, catatkan Setnek umumkan ke publik. Kan begitu. Kapan presiden akan berkampanye begitu. Etiknya kan begitu. Nah, terus kemudian ya, kalau tadi katanya approval rating apa segala macam, ini yang selalu diglorifikasi, udah gagal itu apa? Siap Dede. Approval rating itu tingkat kepuasan katanya terhadap kinerja Pak Jokowi 2021 udah dicoba tuh, pengen 3 periode. Bahwa presiden rakyat percaya puas dengan kinerja presiden. Pret ditolak tuh. Artinya apa? Rakyat itu nggak ingin presidennya nabrak aturan. Kemudian 2022 deklarasi yang namanya penundaan pemilu, udah 3 partai itu disuruh. Golkar, PAN, PKB gitu ya. Ini kita bicara fakta nih.
dengan lagi-lagi menggunakan approval rating. Apakah itu kemudian bisa dikonversi untuk didukung rakyat? Enggak. Kemudian MK. Oke. Apakah kemudian rakyat puas dengan Baik. pelanggaran etik MK tadi? Tidak. Jadi bukan Maka itu alasannya. lahirlah suara-suara kaum akademisi yang memegang teguh ya etik dan moral tadi, menyuarakan Baik. bahwa seluruh persoalan hari ini adalah rangkaian dari pelanggaran etik di MK. Kemudian kalau dikatakan approval rating presiden terhadap presiden tinggi sampai gelar sembako di emperan istana, itu kepanikan. Coba. Seluruh instrumen sudah digunakan, Baik. tapi tidak Saya bisa lempar dulu ke ngangkat yang ini lain, ke Bang Masinton. yang namanya 50% plus 1. Oke. Mas Uki, nanti saya akan kasih giliran ya untuk menanggapi Bang Masinton. Tapi tadi Bang Masinton sempat menyebutkan bahwa sekarang sudah banyak kalangan, terutama dari akademisi juga, dari mahasiswa juga yang sudah mulai menyuarakan keresahannya. Di sini sudah kami hadirkan Gilbran. Gilbran, kita ingat waktu itu sempat heboh ketika BEM UGM itu memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Sekarang, melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini, dari mulai menyatakan Presiden boleh berkampanye berpihak, kemudian menunjukkan kedekatan dengan Capres dan Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian bagi-bagi bansos terus, terutama di Jawa Tengah, BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya, dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama Petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gajah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selalu kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Jadi ya yang mana yang keliru, yang salah itu yang mana? Pertama soal MK ya, dan itu sudah terbukti dengan putusan dari MK yang menyatakan bahwa Anwar Usman dan beberapa hakim MK terbukti bersalah, dan itu tentu ada intervensi. Yang kedua soal cawe-cawe dari Pak Presiden secara langsung terhadap kontestasi elektoral. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya Presiden dan Wakil Presiden boleh untuk berkampanye dan menampilkan undang-undang pasal 299 gitu ya. Sedangkan pasal tersebut itu untuk presiden yang incumbent, yang kembali memajukan diri gitu. Jadi itu menjadi konteks yang dipotong. Ya, jadi Pak Jokowi menggunakan undang-undang secara parsial. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyampaikan bahwa secara administrasi pejabat pemerintah tidak boleh mencampurkan kepentingan politik dengan kewenangannya. Dalam konteks saya lupa ya, secara spesifik lebih ke pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014. Jadi tidak boleh menyampur adukan antara kepentingan politik dengan kewenangan jabatan yang dimiliki. Jadi itulah yang membuat kenapa cawe-cawenya beliau itu secara etis, secara formil pun dilanggar, secara etis politik sangat nil etik. Gitu. Bagaimana yang tadi disebut Mas Uki, bagi-bagi bansos yang sekarang sangat dipersoalkan. Itu kan sudah biasa Presiden melakukan bagi-bagi bansos, anggarannya juga disetujui berbagai pihak, bukan hanya semata dari keinginan Presiden. Apakah biasa ketika saat bagi-bagi bansos tersebut ada ketua partai yang menjadi partai koalisi, salah satu paslon menyampaikan bahwa siapa yang ingin dapat bansos lagi, mari pilih pilihan Pak Jokowi gitu, pilih partai kami dan segala macam. Itu kan wujud dari kapitalisasi bansos sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas partai tertentu gitu. Jadi ya dalam praktiknya pun sudah gitu. Pak Airlangga Hartarto, kemudian Pak Zulkifli Hasan, Pak Zulkifli Hasan yang dari PAN, itu kan menggunakan sarana bansos untuk mengkampanyekan itu. Oke. Itu yang menjadi baik. Sementara masalah. Mensosnya Bu Risma dari PDI Perjuangan nggak kelihatan. Iya, sementara kenapa, mensosnya boleh dijawab nanti, gitu. tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.